Cak, gue... Tercekat Kevin merasa telah salah meninju John akan sikapnya yang impulsif. Tiba-tiba sebuah lengan mengalung di leher Mekaira lalu dengan gerakan cepat namun pasti, John menarik tubuh gadis itu hingga ketarik ke dalam rangkulannya. John? Kaget Mekaira yang tiba-tiba ditarik dan sudah berada dalam rangkulan John. Sudah cukup bicaranya. Sekarang kau teruskan mengobatiku, kata John dengan tatapan menatap tajam nan dingin ke arah Kevin yang sedang menahan emosi. Oh, iya. Gelagap Mekaira hendak bangkit dari rangkulan. Namun lengan kekar John yang merangkul bahu Mekaira begitu erat membuat gadis itu tidak bisa bergerak. Lepasin dia. Geram Kevin mulai lagi tersulut amarah. Tidak akan. Dia harus mengobatiku. Jawab John tenang namun tatapannya sangat tajam terselit seringayan menantang. Tangan Kevin kembali terkepal kuat serta rahang tegasnya mulai mengeras mengkeratkan gigi geram menahan amarah yang mulai meluap. Lepasin dia brengsek. John sengaja mengeratkan rangkulan di bahu Mekaira. Dia tersenyum semak masih bersikap tenang menguji. Kenapa? Kau mau menyerangku lagi? Silahkan. Ada apa dengan situasi ini? Apa mereka berniat berkelahi lagi? Tidak bisa aku biarkan. Batin Mekaira mulai panik. Suara keratan dari gigi Kevin menahan amarah dan darah yang sudah mendidih ke ubun-ubun. Sialan lo, Kevin, John. Sentakan Mekaira memutus ketegangan dan tatapan tajam dari kedua pria itu. Kedua pria itu seketika melirik pada gadis yang memasang wajah dingin dan kesal. Dengan sekuat tenaga Mekaira melepaskan lengan John yang melingkar di bahu lalu dia beranjak berdiri. Cukup, sudah cukup bertengkarnya. Sekarang kalian lebih baik keluar dan selesaikan pertengkaran kalian di tempat lain. Tegas Mekaira tersirat amarah dari kalimatnya. Aira, Caca? Kedua pria itu tampak gelisah dan tertegun merasa kaget dengan pernyataan Mekaira yang ternyata bisa semarah itu. Keluar! Usir Mekaira membuka pintu rumah lebar-lebar. John menghembuskan napas kasar beranjak berdiri melangkah hendak keluar. Kuharap kemarahanmu tidak salah orang, Aira. Karena aku di sini adalah korban. Kata John sebelum melewati gadis yang berdiri di pintu lalu berlalu pergi keluar rumah. Iya, aku tahu. Dia memang korban kekerasan yang dibuat Kevin. Tapi aku tidak punya pilihan selain mengusir kamu juga. Gumam Mekaira dalam hati menatap punggung John yang sudah bergerak menjauh. Begitupun Kevin dengan langkah pelan melangkah hendak keluar. Sejenak dia berdiri di hadapan Mekaira menatap gadis yang terlihat sedang marah itu. Maafin gue, Cak, karena sudah buat keributan dan ngecewain lo lagi. Tapi gue tidak akan menyesal dengan apa yang gue lakuin sekarang. Karena si tua bangka itu pantas mendapatkannya. Tutur Kevin lalu berlalu pergi keluar rumah meninggalkan gadis itu mematung sendirian. Desah panjang dan berat keluar dari mulut Mekaira dan mendorong pintu kembar tersebut hingga tertutup rapat. Lalu punggung Mekaira menempel pada daun pintu dan tubuhnya lemas merosot terduduk di lantai. Kepalanya tertekuk di antara dua lutut yang tertekuk. Akhirnya mereka pergi. Ada apa dengan hari ini, Tuhan? Rasanya banyak sekali kejadian yang membuat jantungku seakan dilempar naik turun. Gumaman kecil mengeluarkan rasa lelah sok dalam diri Mekaira menghadapi orang-orang yang selalu membuat emosi dia labil. Sedangkan di halaman luar, kedua pria tampan itu tengah berjalan menuju kendaraannya masing-masing. Kevin yang berada di belakang Jonathan, dia menatap tajam dan sinis pada pria yang sudah berdiri di samping mobil bersiap masuk ke dalam mobil. Hei, tua bangka. Pergerakan tangan John yang akan menarik handle pintu terhenti. Dia menoleh tanpa menyahuti. Lo sengaja kan biarin gue mukul lo sampai babak belur agar Caca sama Om Randy kecewa dan nganggap gue salah. Todong Kevin melangkah mendekat pada John. Seringaian kecil di sudut bibir dan dengusan pelan keluar dari mulut John menatap mengejek. Sepertinya kau cukup pintar juga. Tapi seharusnya kau sadar kalau kekerasan memang salah. Mendengar hal itu seketika darah dalam tubuh Kevin kembali mendidih.
menciptakan kepalan kuat dan rahang mengeras. Brengsek lo, dulu sampai sekarang lo masih sangat licik, pengecut, bajingan. John melangkah beberapa langkah lalu dia mencengkram kuat kerah t-shirt yang dikenakan Kevin. Tatapan John begitu sangat tajam tersirat emosi, begitupun Kevin membalas tatapan itu tak kalah tajam. Jangan membahas masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan masa sekarang, bocah liar. Dan satu lagi, jangan halangi aku mendekati Aira jika kau masih ingin menjadi sahabat dia. Ancaman John penuh penekanan. Dengan kasar Kevin ikut mencengkram kuat kerah mantel yang dipakai John. Raut wajahnya sudah merah tak terkontrol saking amarahnya. Lo pikir gue takut, hah? Memang benar lo memiliki uang dan tahta. Yang bisa saja lo bikin gue miskin dan hilang dalam sekejap dari dunia ini. Tapi lo gak bakal bisa beli Caca dengan itu semua. Gue bakalan buka mata Caca untuk lihat siapa lo sebenarnya, brengsek. Karena gue gak akan ngebiarin untuk kedua kalinya orang terdekat gue terlibat dengan pria pengecut dan bangsat kayak lo. Cengkeraman John di kerah baju Kevin semakin mengerat seakan ingin merobeknya saking emosinya mulai tersulut panas. Kau, Kevin, John, teriakan seorang wanita yang berdiri tidak jauh dari sana menyaksikan kedua pria itu saling cengkram baju. Seketika Kevin dan John menoleh ke arah suara yang ternyata Mekaira sudah berdiri tidak jauh dari mereka. Gadis itu membawa jaket jeans biru langit serta menggenggam beberapa kertas plester untuk luka. Aira, Caca. Segera kedua pria itu melepaskan cengkeramannya masing-masing. Mereka menatap Mekaira kikuk karena ketahuan akan bertengkar lagi. Mekaira mulai melangkah mendekat dengan tatapan awas tak lepas menatap kedua pria tersebut. Aku menyuruh kalian keluar bukan untuk melanjutkan bertengkar di sini, kata Mekaira yang sudah berdiri di tengah-tengah mereka. Dan lo, Kevin, tunjuknya pada pria di samping kiri. Kenapa gue lagi dah yang disalahin? Sangkalan Kevin masih kesal. Lo mau bikin gue semakin kecewa? Kagak lah, sahut Kevin mengusap tengkuk leher. Dan juga kamu, John, lebam di wajahmu saja sudah banyak. Mau nambah lagi sampai bonyok tuh muka, biar nggak bisa dikenali lagi. John hanya membalasnya dengan gelengan kepala namun tatapan tak lepas menatap gadis yang sedang mengomel itu. Hela napas pelan keluar dari mulut Mekaira mengeluarkan ganjalan di hati agar bisa tenang lagi. Benar-benar deh, kedua orang ini nggak bisa bikin aku tenang sebentar saja. Mekaira menyodorkan jaket jeans biru langit itu ke arah Kevin. Nih, pakai. Lo kan pulang pakai motor. Senyuman seketika terulas di bibir Kevin merasa senang, artinya Mekaira masih peduli dan khawatir pada dirinya. Meskipun saat ini mereka sedang marahan, dia menerima jaket itu dengan senang hati. Lo berani keluar rumah ngejar gue ngasih jaket ini karena takut gue kena angin malam saat naik motor, oceh Kevin sambil memakai jaket jeans tersebut. Nih, ger amat lo. Tapi benar juga sih. Kalau lo masuk angin, siapa lagi yang bakalan repot nanti? Balas Mekaira dengan cebikan sebal. Lalu dia beralih menyodorkan segenggam kertas plester ke arah John. Nih, buat lo kamu. Senyuman ikut terulas di bibir John melirik Kevin dengan angkuh. Dia memamerkan bahwa bukan dia saja yang dapat perhatian. John menerima plester itu dengan perasaan senang. Sekarang masuklah. Angin malam tidak baik untukmu yang hanya memakai gaun seperti itu. Nggak disuruh juga aku bakalan masuk, ketus Mekaira kemudian melirik kedua pria itu secara bergantian. Ingat ya, jangan lanjut bertengkar lagi. Gue bakalan kecewa banget kalau lo nyerang John lagi, Pin. Dan kamu, John, segera pulang sana, biar gak nambah bonyok mukamu. Iya cerewet amat dah. Sudah sana lo masuk. Balas Kevin mengibaskan sebelah tangan agar Mekaira segera pergi. Setelah merasa yakin mereka tidak akan beradu jotos lagi, Mekaira berbalik pergi melangkah memasuki rumah meninggalkan kedua pria itu yang tengah memandangi kepergiannya. Sepergian Mekaira, Kevin dan John kembali saling pandang dengan tatapan tajam dan sinis. Kali ini gue lepasin lo, karena atas permintaan Caca, ucap Kevin sambil menaiki motor gede dan memakai helm.
John tersenyum semak ikut bergerak menarik handle pintu dan masuk ke dalam mobil.